Halo, bertemu kembali dengan saya. Kali ini kita lanjutkan pembahasan mengenai struktur dasar sebuah file HTML. Jadi jika teman-teman memakai Bracket Code Editor dan sudah menginstal yang namanya HTML Skeleton, boleh klik ekstensinya, kemudian pilih elemen ya, centang basic HTML Skeleton, kemudian dan. Oke, di layar kerja kita sudah melihat ada beberapa kumpulan kode ya. Ini merupakan struktur dasar dari kode HTML. Jadi, jika kita membuat sebuah file HTML, maka syarat utamanya kode ini harus ada. Ya. Kode-kode apa saja itu? Mari kita bahas ya. Yang pertama, yang paling atas adalah kode doctype HTML. Nih, teman-teman bisa lihat di atas. Kode ini tidak memiliki tag penutup ya. Fungsi daripada kode doctype HTML ini untuk mendeklarasikan jenis atau tipe dokumen ya, berfungsi untuk memberi informasi kepada browser aturan penulisan sebuah dokumen. Nah, pada versi HTML5 penulisan kode doctype ini sebenarnya tidak terlalu penting ya. Jadi boleh tidak dituliskan sebenarnya, tapi rata-rata kebanyakan kode editor akan langsung menuliskan ini ya. Jadi untuk kode ini kita tidak membahas terlalu detail. Oke, selanjutnya kita masuk ke kode HTML ya. Jadi teman-teman lihat di sini ada kode HTML, kemudian ditutup dengan kode HTML ya. Jadi kode HTML ini berfungsi untuk sebagai kode pembuka dan kode penutup seluruh kode yang ada di dalam file index HTML. Jadi kode-kode yang ada di indeks HTML itu dibungkus oleh kode HTML ini. Ya. Kode HTML ini sendiri memiliki atribut lang ya, lang, singkatan dari language, bahasa ya. Jadi di dalam tanda kutip ini kita bisa mengisi bahasa. Kalau kontennya berbahasa Indonesia kita tuliskan kode ID ya, kalau berbahasa Inggris kode N ya. Dan kalau bahasa yang lain ada kode-kodenya sendiri ya. Jadi itu dia untuk kode HTML. Kita lanjutkan ke kode berikutnya. Kode yang berikutnya adalah tag head ya. Tag head di sini kita lihat memiliki tag pembuka dan tag penutup ya. Head ini kalau di dalam bahasa Indonesia artinya kepala ya. Jadi di dalam tag head ini kita melihat ada beberapa tag ya yang diapit. Fungsi head ini sendiri merupakan tag yang berisi informasi tentang website kita. Jadi judul, kata kunci, atau referensi ke file lain seperti CSS atau JavaScript itu diapit oleh tag head ya. Itu sebabnya teman-teman lihat ada kode lain di dalam kode head ini ya. Oke. Apa-apa saja kode yang ada di dalam tag head kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu tag meta ya. Kode tag meta ini sendiri memiliki beragam atribut ya, dan fungsi dari tag meta itu sendiri ditentukan oleh atributnya ya. Jadi berbeda atribut maka fungsinya akan berbeda. Di sini kita lihat ya, dan nanti akan teman-teman sering temui di kode-kode HTML itu meta charset UTF-8 ya. Meta charset UTF-8 ini wajib dituliskan dalam kode HTML ya. Ini merupakan kode wajib. Kode ini berfungsi untuk memberi penjelasan kepada browser cara menerjemahkan karakter yang ada di halaman HTML ya. Jadi browser akan menerjemahkan kode-kode yang kita tuliskan ya berdasarkan meta charset UTF-8 ini, apakah ke dalam bahasa Latin, apakah ke dalam bahasa Jepang, simbol-simbol Jepang, simbol-simbol Cina ya. Jadi seperti itu, dan banyak simbol-simbol yang lainnya. Itu dia fungsi daripada UTF-8 ini. Oke, untuk yang selanjutnya ada meta author, keyword, dan description ya. Jadi ada 3 jenis atribut dari meta ya. Meta name
Jadi saya ketikkan saja di sini. Yang pertama itu meta name dengan nilai author ya. Author. Kemudian konten. Oke. Jadi meta name ini memiliki value atau nilai sebagai author, artinya siapa sih penulis daripada dokumen ini. Jadi di sini saya buat penulisnya adalah Mbah WP. Jadi bebas aja, kontennya ini bebas, boleh nama Anda sendiri, boleh inisial atau boleh nama yang lain ya, terserah. Kemudian selanjutnya meta name keyword. Meta name dengan nilai keyword ya. Ini kontennya akan berisi keyword atau kata kunci dari dokumen tersebut. Contoh di sini kita buat Oke, jadi ini merupakan kunci-kunci daripada konten yang kita ingin buat. Oke, meta selanjutnya adalah meta name description. Ya, ini dia meta name description. Meta name description ini merupakan deskripsi daripada dokumen yang kita tuliskan. Oke, itu dia meta name author, keyword, dan description. Jadi mengapa ketiga jenis meta ini saya kelompokkan ya? Karena ini sebenarnya tujuannya untuk SEO ya, Search Engine Optimization, yang mana tujuannya untuk memberitahu mesin pencari mengenai konten daripada website kita ya. Hanya saja untuk sekarang kode ini sudah tidak relevan lagi ya, karena mesin pencari makin hari makin pintar ya. Karena pada zaman dulu itu banyak orang-orang atau pemilik website yang menyalahgunakan fungsi daripada kode ini untuk melakukan spam kata kunci. Jadi kontennya tidak sesuai dengan kata kuncinya. Tujuannya hanya untuk mengambil supaya website tersebut bisa masuk ke halaman pertama. Jadi untuk saat ini mesin pencari sudah lebih pintar. Mereka tidak hanya melihat meta name-nya saja dan meta description-nya, tapi mereka melihat juga konten dan banyak pertimbangan-pertimbangan yang lain supaya sebuah website bisa masuk ke halaman 1 ya. Itu lain lagi ceritanya kalau untuk masalah SEO. Oke, kita lanjutkan. Meta selanjutnya, meta tag selanjutnya adalah meta tag viewport ya. Di sini sudah langsung muncul ya, meta name ya, viewport, content with device with initial scale 10 ya. Jadi fungsi dari meta ini adalah digunakan untuk website dengan desain responsif agar dapat tampil di layar yang berukuran kecil ya, seperti handphone, tablet ya. Jadi kode meta ini disertakan supaya tampilan web lebih responsif. Kemudian selanjutnya adalah meta robot. Meta robot. Meta name robot ya. Konten sama dengan, jadi kontennya ada dua ya di sini. Untuk meta name robot ya, ada index follow dan no index no follow ya. Kita bisa isi di sini index follow atau
bisa juga kita isi dengan no index, no follow ya. Fungsinya untuk apa? Jika kita mengisi ini dengan index follow, maka mesin pencari akan mengindeks halaman ini ke indeks mereka, ke tampilan mereka, ke daftar halaman mereka. Kalau nilainya kita beri no index no follow, maka mesin pencari akan mengabaikan halaman ini, jadi tidak akan diindeks. Ketika kita mencari di Google atau Bing, maka dia tidak akan muncul. Oke, itu dia untuk meta robot. Baik, selanjutnya kita lanjutkan untuk kode di dalam tag head, yaitu kode link. Kode link ini fungsinya untuk memanggil file lain ke halaman HTML. Biasanya digunakan untuk terhubung dengan file CSS ya. Atribut yang digunakan untuk kode link ini sendiri merupakan kode href, tipe, kemudian rel. Jadi bentuknya seperti ini ya. Link, href ya. Href ini alamat daripada web yang dihubungkan, yang dilinkkan. Kemudian tipe, biasanya ini teks CSS. Kemudian rel, style sheet ya. Oke. Jadi kalau kita membuat sebuah file lain atau mau menghubungkan sebuah file lain yang bekerja atau turut bekerja di halaman ini ya, maka kita menggunakan kode link ya. Contoh saya buat di sini file lain, new file, style.css ya. Oke, enter ya. Di sini ada sebuah file CSS. Saya pengen supaya style CSS ini nantinya akan berpengaruh ke halaman ini ya. Jadi saya tuliskan di sini alamatnya style.css. Oke. Jadi seperti ini ya. Jadi setiap kode dari sini style CSS akan berpengaruh ke halaman ini. Itu dia fungsi daripada link ya. Kemudian ada lagi script element ya, kode script. Kode script ini biasanya digunakan untuk JavaScript ya. Jika kita ingin menggunakan JavaScript ke dalam HTML, halaman HTML ini, kita menggunakan kode script. Jadi contohnya seperti ini. Script, tipe sama dengan ya, teks JavaScript ya. Seperti itu ya. Kemudian kita isi di sini dengan kode-kode JavaScript ya. Sini dengan kode-kode JavaScript ya. Ya, kode JavaScript. Atau boleh juga kita tuliskan seperti ini. Script src. src ini merupakan singkatan dari source ya. Kemudian kita tutup dengan script ya. Kita tutup di sini. Oke, otomatis ya. Jadi fungsi dari src ini hampir mirip dengan href ya. Ini untuk menunjukkan sumber dari file JavaScript-nya ya. Jadi contoh saya buat di sini file baru lagi ya, javascript.js. Oke, ini ada file JavaScript. Maka saya hubungkan kemari ya, langsung muncul ya teman-teman ya. Ini perhatikan, file dari JavaScript ini akan terhubung dengan file index HTML.
Namun biasanya untuk kode JavaScript ya, JavaScript ini untuk lebih efisien itu biasanya kita pasang di body ya, di body. Kebanyakan di body ya. Karena ada istilah proses rendering file. Jadi akan lebih efisien kalau diisi di body. Jadi biasanya ini akan kita temukan di sini. Saya pindahkan di sini ya. Di sini. Ya, di body. Tapi kalau teman-teman mau buat di dalam head juga boleh ya. Itu dia fungsi daripada kode script. Kemudian kode title ya. Jadi title ini sesuai dengan pengertiannya, title ini artinya judul, untuk memberikan judul pada dokumen ya. Namun tidak muncul di halaman browser tapi di tab. Contoh ini ya. Oke. Baik, mari kita lihat di live preview ya. Oke, ya. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi title itu akan muncul di sini. Di atas di tab ya. Tidak muncul di sini ya. Jadi bedakan dengan title yang ada di body yang seperti ini. Judul ya. Jadi maksudnya bukan judul seperti itu ya, bukan judul seperti itu, bukan judul seperti ini, tapi judul yang di sini. Oke. Jadi saya rasa cukup sampai di sini. Saya ulangi kembali, ini merupakan struktur dasar dari terbentuknya sebuah file HTML ya. Yang pasti diawali dengan kode doc type HTML, kemudian dibungkus dengan kode HTML pembuka, HTML penutup, kemudian kode head ya. Di dalam kode head kita akan jumpai kode-kode lain ya. Yaitu ada kode meta charset ya, ini wajib untuk dituliskan. Kemudian ada meta name, author, meta name keyword, meta name description, meta name viewport, meta name robot ya. Namun ini tidak wajib ya, boleh tidak dituliskan. Kemudian untuk kita menulis atau menghubungkan sebuah file CSS ke indeks HTML, kemudian ada juga kode script ya. Kode script ini boleh diletakkan di body, boleh juga diletakkan di head ya. Kemudian ada kode title untuk membuat judul daripada web ya. Kemudian ditutup dengan head, kemudian body ya. Nah, kode body ini merupakan kode pembuka daripada konten ya. Jadi konten-konten yang kita tuliskan itu akan ditulis di sini ya. Dan kode-kode HTML akan lebih banyak terdapat di dalam body ini, akan diapit oleh kode body ya. Jadi isi yang muncul di browser ini itu semuanya akan dituliskan di dalam kode body ini ya. Kemudian ditutup dengan kode body, kemudian ditutup dengan kode HTML. Oke. Oh, satu lagi saya lupa ya teman-teman, sorry. Kode yang satu lagi yang ada di dalam head yaitu kode style. Jadi fungsi dari kode style ini untuk perintah CSS. Jadi kalau kita mau menuliskan kode CSS secara internal, maka itu diapit dengan kode style ya, kode style seperti ini. Jadi untuk pembahasan mengenai style sendiri akan kita bahas pada materi CSS. Oke teman-teman, jadi itu dia struktur dasar dari sebuah kode HTML. Kita akan lanjutkan pada materi berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.